Waalaikumsalam Bu As. Eh, Ngomong-ngomong nih, ada apa nih? Kok tumben menjumpai saya? Apa tujuan pertemuan kita di siang ini ya? iya itulah, saya ada sedikit masalah ini di kelas. Hmm. Saya mau minta bantuan gitu untuk menyelesaikannya dengan Bu Ria. Oh ya, kalau boleh tahu nih, masalah apa nih ya Bu As ya? Ini kan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kadang pembelajaran matematika juga, anak-anak sulit memahami soal gitu. Sepertinya mereka kesulitan memahami wacana juga gitu. Berarti Jadi sulit menyelesaikan soal-soal. siswa ibu banyak yang mengalami kesulitan memahami wacana gitu ya Bu? Iya, Sehingga ketika ada soal wacana mereka tidak nyambung menjawabnya gitu ya Bu, kira-kira ya? iya betul. Dan matematika juga kalau ada wacana kalimatnya, ada kalimat soal matematika mereka nggak paham bagaimana menyelesaikannya gitu ya Bu ya. Iya, termasuk kalau matematika soal cerita, sulit menyelesaikan soalnya karena nggak paham Nggak dengan paham soalnya. isinya gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Iya iya iya. Menurut Bu Asna nih, kira-kira hal apa ya yang bisa membuat anak kita itu sulit memahami wacana? Ya mungkin mereka kurang membaca gitu, kurang banyak kegiatan membaca sehingga pemahamannya tentang bahasa, kalimat-kalimat kurang, kosakatanya juga kurang. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia mengarang pun mereka Sulit ya, mengarang sulit karena mereka memang pembiasaan membacanya kurang sehingga memahami bacaan kurang, dan kemudian mengarang juga mereka mengalami kesulitan gitu ya Bu. Iya. Berarti ada banyak dampak ya dari masalah yang dihadapi si siswa ini gitu ya Bu. Iya benar. Iya ya. Kemudian nih, kira-kira nih dari hasil identifikasi Bu Asna nih, apa ya kira-kira langkah awal yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi ini? Rasa saya boleh ya Mm-mm. mengajak anak-anak itu untuk membiasakan membaca buku Iya. di rumahnya. Iya. Karena ini masih COVID ya Bu ya. Iya. Iya. Karena kan nggak bisa dilakukan belajar di sekolah. Sekolah iya. Kalau kita tatap muka, setidaknya kan kita sering menugaskan anak untuk membaca. Tapi selama COVID ini mereka hanya di rumah, mungkin sama orang tuanya kebanyakan megang gadget, nggak pernah disuruh membaca buku. Berarti kurang mengarahkan, nggak ada yang mengarahkan gitu ya Bu ya. Sehingga mereka tidak terbiasa untuk membaca, kesulitan lah memahami apa yang dibacanya gitu ya Bu ya. Berdampak pada mungkin ketika dia menjawab pertanyaan ada matematika yang ada wacananya, kalimat yang ada matematika masalah dengan menggunakan kalimat, mungkin mereka akan kesulitan juga menjawabnya gitu ya. Iya, mungkin karena itu mungkin karena mereka pembiasaan membacanya kurang lah ya Bu ya. Iya betul. Iya, berarti kira-kira selanjutnya nih, langkah apalah yang Ibu akan lakukan lagi, tindak lanjut yang akan Ibu lakukan lagi untuk penyelesaian masalah ini? Itulah rencana saya. Saya ada keinginan untuk memberikan mereka buku-buku bacaan yang menarik gitu, yang sesuai dengan minat mereka, supaya mereka rajin untuk membaca di rumah. Ya, berarti hal-hal yang akan Ibu lakukan agar mereka rajin membaca itu Memberikan mereka buku bacaan sesuai dengan minat mereka gitu ya Bu. Perlu nggak Ibu bantuan gitu? Ada nggak perlu Ibu memerlukan bantuan mungkin agar mereka itu bisa tersalurkan buku bacaan yang sesuai dengan minatnya gitu? Ya tentulah, karena kan saya harus menyediakan buku setidaknya kan, menyediakan buku yang mereka minati supaya mereka bisa membacanya. Kan harus saya sediakan bukunya, saya bagikan. Nah, karena mungkin di rumahnya juga tidak ada tersedia buku-buku bacaan gitu. Nanti dalam arti Ibu harus menyediakan buku ya. Iya.
buku sesuai dengan minat mereka. Dalam arti di situ ibu juga harus memetakan ya, memetakan apa yang diminati, buku apa yang diminati oleh siswa gitu ya Bu ya. Kemudian untuk penyediaan buku, dalam penyediaan buku ada nggak kira-kira ibu dukungan apa yang ibu perlukan, dan kemudian kalau misalnya ada hambatan bisa nggak ibu ceritakan dukungan dan hambatan untuk agar anak ini bisa membaca, untuk melatih pembiasaan dia membaca di rumah gitu. Ada nggak kira-kira dukungan yang diperlukan sekaligus hambatannya? Tentu saya butuh dukungan ya. Setidaknya kan dalam penyediaan buku tadi kan saya nggak bisa menyediakan sendiri, karena kan pasti butuh biaya yang lumayan besar, kan harus banyak buku yang harus saya sediakan. Mungkin di sekolah kan ada perpustakaan, mungkin dengan kerjasama dengan perpustakaan sekolah, atau kalau tidak ada tersedia di perpustakaan, saya minta dukungan dari kepala sekolah, atau kerjasama dengan pihak lain yang bisa menyediakan gitu. Menyediakan buku gitu ya Bu ya. Ide yang sangat bagus gitu Bu. Berarti semua dilibatkan ya. Pihak perpustakaan dilibatkan, kemudian kepala sekolah juga dilibatkan dalam penyediaan buku gitu ya Bu. Selain itu nih, selain dari pihak pustakawan sekaligus kepala sekolah, ada nggak kira-kira yang perlu dilibatkan agar meningkatkan minat baca siswa? Terutamanya orang tuanya. Orang tua ya. Dukungan yang paling besar tuh kan dari orang tua. Hal apa yang membuat ibu berpikiran bahwa orang tua itu penting? Iya, karena kan dia selama pandemi ini kan selalu di rumah. Yang mengawasinya, yang mengawasi pembelajarannya di rumah kan tentu orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mengarahkannya, walaupun kita sediakan bukunya, tapi orang tuanya tidak peduli dengan program yang kita berikan, ya rasa saya kurang berhasil gitu. Jadi dukungan orang tua juga sangat penting menurut saya. Jadi bagus sekali sih orang tua perlu dilibatkan dalam agar literasi anak kita itu istilahnya meningkat gitu ya, kebiasaan membacanya itu istilahnya dapat terlaksana walaupun hanya di rumah, bukan di sekolah. Jadi menurut ibu nih, kira-kira apa tolak ukur bahwa anak kita itu memang membiasakan membaca di rumah gitu? Kan udah dipetakan, setelah dipetakan berdasarkan minat dia, kemudian dibagikanlah buku ini kan gitu kan, dengan kerjasama kepala sekolah dan pustakawan tadi, kemudian kerjasama dengan orang tua. Kan kita tidak bisa nih tatap muka apa kira-kira tolak ukur keberhasilan, bahwa dari mana kita bisa menilai bahwa mereka itu ada peningkatan membacanya gitu di rumah. Dalam hal ini kan berarti di rumah ya gitu. Kira-kira gimana? Nanti saya akan meminta laporan ya kan, membuat laporan dari setiap siswa apa yang telah dibacanya, dilaporkannya melalui tulisan, boleh melalui video. Kalau tulisan dia kan bisa membuat ringkasan tentang apa yang dibacanya, atau kalau dia lewat video menceritakan kembali dengan bahasa atau kalimatnya sendiri apa yang telah dibacanya tadi, berdasarkan kemampuan atau minat yang dimiliki anak ya Bu ya. Berarti dia bisa mengirimkan lewat video, bisa juga dia mengirimkan lewat audio tentang apa yang telah dibacanya. Apakah itu ada waktu Bu? Kira-kira nih rencana yang akan Ibu lakukan waktu pelaporannya si anak dalam membaca, apakah perlu waktu atau bagaimana? Iya, perlu waktu, mungkin setiap minggu, atau mungkin saya kasih jangka waktu, atau 1 kali 1 minggu, 1 kali 2 minggu boleh, supaya dia hal membaca tadi berlangsung secara terus menerus. Atau bisa saya ganti dengan bacaan yang lain. Kalau sudah selesai 1 minggu, diganti dengan buku yang lain minggu berikutnya. Itu berarti dia terprogram ya Bu ya? Ya, benar. Berarti terprogram. Rencana Ibu ini sungguh luar biasa, bagus sekali nih Bu. Mungkin menurut saya kalau memang benar-benar ini Ibu jalankan, diprogram dengan benar, dari pemetaan sampai pelaksanaan,
luar biasa, karena kita mungkin akan meningkat pemahamannya dalam memahami wacana atau teks gitu ya Bu ya. Akan berdampak juga akan dalam menjawab soal cerita matematika gitu ya Bu. Kemudian kalau bicara tentang rencana aksi nyata tadi, Ibu sudah menjelaskan, memaparkan mungkin rencana aksi nyata yang hari Ibu lakukan. Kira-kira nih dalam pelaksanaan rencana aksi nyata Bu Asna nih, ada nggak kira-kira hambatan Ibu untuk rencana ini? Ya mungkin satu, ketersediaan bukunya mungkin bisa jadi hambatan ya kan. Mungkin ada beberapa mungkin buku nanti yang tidak sesuai dengan minat siswa atau belum ada tersedia di perpustakaan. Kemudian soal mungkin minat siswa kurang kalau tidak ada arahan dari orang tua. Itulah itu hambatannya. Bagaimana nih menurut Bu Asna untuk menyelesaikan hambatan ini, artinya meminimalisir hambatan ini supaya bukan hambatan lagi gitu untuk pelaksanaan rencana ini? Ya kerjasamanya ya penyediaan buku yang sesuai dengan minat tadi kan, itu termasuk hambatan. Bagaimana cara mengatasi hambatan ini gitu? Kerjasama. Kita coba cari solusinya dengan mungkin kalau tidak tersedia di perpustakaan, apa bisa dibantu oleh kepala sekolah menyediakan atau membeli buku yang baru gitu ya, melalui dana BOS gitu ya kan, atau kerjasama dengan petugas perpustakaan daerah bisa, atau perpustakaan keliling. Mungkin kita akan kita cari solusinya bagaimana gitu caranya. Iya, mantap sekali itu Bu As. Terkait dengan rencana-rencana yang akan dilakukan, jadi dari pertemuan kita ini pasti Ibu sudah memiliki komitmen ya, komitmen hal-hal yang akan Ibu lakukan di awal sehingga rencana Ibu ini berjalan dengan lancar dan bisa menyelesaikan masalah Ibu ini. Jadi siswa itu sudah mudah memahami materi ataupun wacana yang disediakan. Ketika ada soal mudah menjawabnya karena mereka sudah paham. Kemudian Bu As, bicara tentang komitmen nih. Komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu ini? Yang pertama kan saya harus menemukan minat siswa, buku-buku apa saja yang diminati mereka. Kemudian menyediakan bukunya, melihat apakah ada buku yang tersedia. Tentu kan saya harus bertanya sama petugas pustaka sekolah. Kalau memang ada tersedia bukunya, kalau ada yang tidak tersedia, mungkin saya akan menanyakan sama kepala sekolah atau menjalin kerjasama dengan kepala sekolah. Apa ada solusi bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian saya bagikan sama siswa. Setiap minggu saya evaluasi atau saya minta laporan dari setiap siswa apa yang dilakukannya, dengan mengirimkan video atau dengan membuat tulisan ringkasan secara tertulis tentang apa-apa yang dia baca gitu. Kemudian untuk beberapa minggu saya minta bantuan juga sama kepala sekolah untuk mengevaluasi apakah tindakan yang sudah saya lakukan sudah berjalan dengan baik atau ada masukan-masukan lain yang bisa saya lakukan. Wah, mantap sekali Bu As. Berarti di sini Ibu menjaga komitmen Ibu ini agar tetap berjalan dengan baik, itu memerlukan evaluasi dari kepala sekolah ya Bu ya? Iya. Oke, baik sekali rencana-rencana Bu Asna ini. Semoga dengan pertemuan kita siang ini tercerahkan Bu Asna, tercerahkan sehingga permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi itu akan bisa diselesaikan dengan baik ya Bu ya? Iya, terima kasih ya Bu Ria. Sama-sama Bu As. Saya bisa mengatasi masalah-masalah di kelas saya, kemudian saya bisa melakukannya kepada siswa saya.
pasti bisa. Bu Asna kan guru senior, pastilah bisa ya. Semangat Bu Asna.